Halo sahabat cerdas semuanya, suara Gersik kembali menyapa dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bertemu di penghujung tahun 2022. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai ibu hamil sehat. Nah, untuk para calon ibu disimak ya. Nah, tentunya di sini saya juga tidak sendiri. Pastinya saya sudah ditemani dengan narasumber yang hebat nih. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nurul Haromaini Ali Fandi Ahmad Yani selaku Ketua TP/PKK Kabupaten Gresik. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Bu, kita akan berbincang-bincang mengenai ibu hamil sehat. Pastinya kalau mendengar kata-kata ibu-ibu, apalagi para calon ibu ya ini, itu tidak lepas dari peran PKK. Nah, seperti apa sih Bu peran dari dukungan dari organisasi PKK sendiri? Oke, jadi memang PKK ini adalah salah satu agen pemberdayaan masyarakat yang rata-rata itu pengurusnya adalah ibu-ibu. Nah, ini menjadi penting saat ini untuk kita semua itu bisa memperhatikan salah satu kelompok rentan di dalam dunia kesehatan, salah satunya adalah ibu hamil. Kita tahu sendiri, dari ibu yang sehat maka akan lahir bayi yang sehat. Nah, ini ada beberapa yang kita lakukan bagaimana ibu-ibu yang hamil ini bisa melahirkan anak yang sehat. Yang pertama tentunya kita menyarankan ibu-ibu untuk melahirkan di tempat yang ada dokternya, di fasilitas kesehatan yang mumpuni. Di Gresik sendiri, alhamdulillah banyak sekali ibu-ibu yang sudah sadar akan hal itu. Karena kalau kita lihat kondisi masyarakat kita, ada juga masyarakat di kota, ada yang di desa. Nah, ini yang harus kita kasih sosialisasi bahwa kita merekomendasikan melahirkan di fasilitas kesehatan yang memang itu ada dokternya, kemudian fasilitas kesehatannya lengkap ya. Jadi sudah tidak boleh lagi melahirkan di dukun atau sebagainya. Nah, itu. Kemudian selain dari ibu hamilnya, kita juga harus memberikan sosialisasi terkait orang-orang di sekitar ibu hamil. Contohnya seperti suami. Jadi ibu hamil ini juga harus mendapatkan dukungan dari suaminya. Ya, bagaimana para suami-suami ini bisa support supaya istrinya ini bisa melahirkan bayi yang sehat, ibunya juga sehat. Terus di PKK itu ada yang namanya GSI, Gerakan Sayang Ibu. Jadi di sini di GSI ini kita sebagai kader PKK ini mengarahkan bagaimana sih kita semua itu bisa perhatian ya, bisa perhatian sama ibu hamil. Kemudian bagaimana kita itu bisa mensupport bukan hanya secara fisiknya saja, bagaimana mereka ini bisa melahirkan dengan selamat dan menghasilkan bayi yang sehat, tetapi juga dukungan psikis dari ibu hamil. Baik Bu, jadi bentuknya juga sosialisasi nggih Bu nggih, bukan hanya untuk calon ibu hamilnya saja. Betul. Tetapi para suaminya juga ya Bu ya. Iya. Lalu Bu, ini kan pastinya targetnya untuk menurunkan angka kematian si bayi, untuk menurunkan angka kematian si ibu juga, dan pastinya kita sama-sama menurunkan prevalensi angka stunting. Nah, ini juga peran PKK Bu. Selain juga dengan sosialisasi, biasanya bentuk kegiatannya seperti apa Bu? Jadi kalau di PKK Kabupaten Gresik kita memang melakukan pencegahan stunting itu tidak hanya dari hilirnya saja, tetapi kita tarik kembali bagaimana kita bisa melakukan pencegahan angka stunting itu dari hulu. Salah satunya kita bekerja sama tidak hanya dengan OPD, tetapi dengan perusahaan-perusahaan seperti PT Indomarko atau yang kita kenal dengan Indomaret, kemudian dengan PT Sun. Nah, di situ dari pencegahan secara hulunya kita dengan OPD, dengan Dinas Kesehatan kita memberikan tablet tambah darah. Untuk remaja putri biasanya itu adalah remaja-remaja SMP, SMP dan SMA. Kemudian untuk hilirnya itu kita biasanya mengadakan pemberian PMT.
pemberian PMT untuk desa-desa lokus stunting. Nah, ini yang kita bermitra dengan PT Indomarko, kemudian kita juga bermitra dengan PT Sun. Bagaimana sih kita di situ selipin untuk memberikan sosialisasi juga. Kita datangkan ibu-ibunya yang mempunyai bayi-bayi stunting, bagaimana cara memberikan makanan tambahan yang sehat supaya anak-anak yang stunting ini segera lulus, tidak stunting lagi. Baik, Bu. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi ya Bu ya, mengenai stunting, mungkin ini juga untuk edukasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya di Gresik, mungkin seluruhnya ya Bu ya. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu juga saya sering mendengar Bu, dari mulai Bapak Presiden, Ibu Gubernur sampai Bapak Bupati mengenai stunting terus. Sebenarnya stunting ini apa sih Bu? Lalu kenapa kita harus fokus untuk menurunkan stunting? Oke, jadi memang yang harus kita samakan persepsinya adalah pengertian dari stunting itu sendiri. Jadi stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh karena kurangnya gizi dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini biasanya dimulai dari 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu dimulai dari kapan? Dari ibu itu hamil sampai usia bayinya 2 tahun. Makanya stunting itu paling ideal untuk intervensi adalah ketika bayi itu sudah lahir dan belum mencapai 2 tahun. Itu kita masih bisa mengejar. Masih bisa mengejar secara kecukupan gizinya. Kemudian kalau kita tahu sendiri stunting itu kan berdampaknya bukan hanya pada psikis ya, bukan hanya kemudian anak itu pendek, sakit-sakitan, tetapi juga mengarah pada intelektualitas anak, kemudian emosi. Nah, ini yang kenapa sih Pak Jokowi itu menggaungkan semua itu. Harapannya ketika stunting di Indonesia itu rendah atau tidak ada stunting, nanti generasi penerus bangsanya itu akan menjadi generasi penerus bangsa yang berkepribadian luhur, kemudian yang pintar-pintar, yang sehat-sehat, yang seperti itu. Wah, ini jadi PR kita bersama ya Bu ya, jadi bukan memang, hanya para pemimpin di luar sana, tetapi sebagai masyarakat ini juga harus aware, apalagi ada anak-anak kecil di sekitar kita gitu ya Bu ya. Oke Bu, nah selama yang dilakukan oleh organisasi PKK selama ini, mulai dari tadi kampanye ibu hamil sehat atau juga sosialisasi untuk stunting dan lain-lain, kendala apa sih Bu yang biasanya ditemuin Ibu Nurul sendiri bersama teman-teman di luar sana? Jadi kalau kita petakan kenapa stunting itu di kabupaten cukup tinggi untuk tahun kemarin, kita menurut survei SSG itu 23%. Kenapa ya kok tinggi sekali? Ternyata banyak penyebabnya adalah karena pola asuh yang salah. Pola asuh yang salah itu yang seperti apa? Ketika ayah dan ibu si bayi ini misalnya gitu ya bekerja dua-duanya. Nah, anak ini yang nantinya mungkin dititipkan ke neneknya, kemudian ke tantenya atau ke baby sisternya dengan pengetahuan yang kurang mungkin anak itu harus konsumsi makanan yang sehat, yang beragam gitu ya. Nah, banyak karena pola asuh yang salah inilah yang menyebabkan stunting itu tinggi. Tetapi juga ada karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait stunting. Jadi masyarakat ini masih banyak yang belum tahu stunting itu apa. Kadang ketika menjumpai anak mereka itu pendek atau perkembangannya itu tidak sesuai dengan anak-anak pada umumnya, mereka itu istilahnya lebih kayak pasrah gitu ya. Nggak apa-apa nanti misalnya anaknya pendek nanti bisa besar sendiri. Nah, ini yang sekarang kita kejar, bagaimana kita terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pengetahuan akan stunting. Di Desa Lokus Stunting sendiri ternyata masih banyak bahkan di perangkat-perangkat desa itu yang tidak tahu stunting itu apa dan disebabkan karena apa. Nah, ini yang kita kejar, bagaimana pemahaman tentang stunting itu bisa secara merata dipahami oleh seluruh masyarakat supaya tidak salah kaprah. Jadi ketika ada anak stunting tidak diintervensi, ini yang sangat kita sayangkan. Kemudian ada beberapa masyarakat yang masih istilahnya malu ya ketika kita temui, ibu ini anaknya ternyata kita dapati stunting, ada gengsi dari ibu atau bapaknya.
mereka tidak mau anak saya tuh baik-baik saja dan seperti ini seperti ini. Nah, ini yang terus kita ciptakan baik dari kabupaten atau dari PKK kecamatan dan desa, ini membentuk pola komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan pemahaman dan bisa mengintervensi tanpa keluarga itu malu ataupun tanpa keluarga itu gengsi. Nah, ini seperti itu. Oke, wah, kalau gengsi zaman sekarang udah nggak zaman lagi ya Bu. Iya, Ini demi benar. kebaikan anak kita bersama gitu. Oke Bu. Nah, kemarin juga saya sempat lihat beberapa di media sosial bahwa ada program PKK Sehat Lestari Berencana. Nah, ini juga katanya juga ada penilaiannya. Nah, sebenarnya saya ingin tahu Bu, programnya itu seperti apa dan penilaian ini ditujukan untuk apa? Oke, jadi program PKK Sehat Lestari Berencana ini adalah program PKK yang berafiliasi dengan BKKBN. Jadi di Bangga Kencana sendiri itu ada 2 kategori ya. Yang pertama adalah kategori terbaik PHBS LBS dan yang kedua adalah terbaik Posyandu dan Bangga Kencana. Nah, kebetulan dari tahun kemarin dan tahun saat ini kita yang dari kabupaten itu mengambil yang kategori kedua, yaitu kategori terbaik Posyandu dan Bangga Kencana. Ini tujuannya apa sih Bu sebenarnya? Jadi yang pertama ini adalah untuk kita dari kabupaten itu bisa mengevaluasi bagaimana para kader PKK dan kader Posyandu dan kader-kader yang lain ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi poin pentingnya tema kita pada tahun ini itu adalah tentang stunting. Jadi sangat pas sekali ya untuk mengambil tema yang kedua karena memang arahan dari Bapak Bupati ini untuk terus meningkatkan posyandu. Baik itu posyandu balita, posyandu lansia ataupun juga posyandu remaja. Jadi memang semuanya digerakkan untuk mengatasi stunting. Nah, itu ini semoga ya Bu ya, harapan kita bersama di tahun yang akan datang pastinya stunting ini sampai 0% ya Bu ya. Amin, amin, amin. Oke Bu, kalau misalnya tadi kegiatannya PKK Sehat Lestari Berencana ini adalah menggalakkan posyandu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Nurul sendiri bagaimana sih Bu kondisi sedikit gambaran di lapangan seperti apa dan mungkin bisa diberikan kepada masyarakat edukasi apa sih yang harus kita gerakkan bersama mengenai posyandu? Jadi kenapa posyandu itu menjadi sangat penting di Bangga Kencana ini, yang untuk kategori kedua itu adalah terbaik posyandu dan Bangga Kencana. Yang dimaksudkan adalah bagaimana kita semua itu bisa meningkatkan layanan posyandu dan merangkul seluruh masyarakat untuk menikmati, untuk menggunakan posyandu ini sebagai wadah pelayanan kesehatan masyarakat. Ditambah lagi kalau di Bangga Kencana itu ada konsep keluarga berencana. Jadi seperti capaian KB, kemudian bagaimana sih keadaan KB di desa tersebut. Nah, ini yang juga perlu kita galakkan karena angka stunting yang tinggi itu bisa juga karena anaknya banyak. Nah, ini pentingnya juga kenapa kita itu menggalakkan KB, keluarga berencana. Nah, untuk posyandu sendiri, kenapa sih kok kayaknya penting banget untuk menggalakkan posyandu? Kalau kita ketahui bersama, posyandu ini adalah wadah peningkatan kesehatan masyarakat yang ada di desa-desa. Nah, ini di situ kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Kalau untuk balita itu kan kita bisa memantau, oh bayi ini ditimbang, diukur tingginya, diukur lingkar kepalanya. Nah, di situ kita bisa tahu anak yang sehat, kemudian anak ini yang cenderung ada penurunan kesehatannya atau anak yang mengarah ke stunting. Itu kita bisa lihat di situ. Makanya ada bulan timbang. Kemudian di posyandu kalau sekarang, dulu kan kita berjibaku dengan COVID-19. Nah, di posyandu ini juga ada yang mejanya itu sudah menyiapkan meja untuk vaksin. Jadi di desa-desa untuk masyarakat yang belum vaksin bisa vaksin di tempat posyandu. Kemudian ditambah lagi mejanya untuk beberapa inovasi di desa-desa yang sudah melek akan stunting, mereka ini punya meja untuk konsultasi terkait apa itu stunting, kemudian bagaimana cara penurunannya, pencegahannya dan sebagainya. Berarti
yang digalakkan posyandu ini, kalau posyandunya sudah tertata dengan rapi dan benar, berarti tinggal masyarakatnya ya Bu ya. Betul. Ayo ke posyandu. Betul. Gitu. Oke Bu, mungkin ini terakhir ya. Apa sih Bu pesan dari Bu Nurul sendiri selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik untuk para calon ibu di luar sana, ibu hamil, dan juga pastinya bukan hanya ibu hamil ya Bu ya, tapi para ibu-ibu di luar sana nih, bagaimana kita harus menggalakkan menurunkan angka stunting bersama. Oke, siap. Jadi pesan saya untuk ibu-ibu di luar sana, yang pertama khususnya untuk ibu hamil ya, jangan lupa untuk terus periksa kehamilan di tenaga kesehatan ya, karena dengan memeriksakan kehamilan kita bisa tahu bagaimana kondisi kesehatan janin yang kita kandung. Kemudian yang kedua, jangan lupa konsumsi tablet penambah darah supaya nanti itu bisa mencukupi kebutuhan fisik dari ibu hamil dan nanti diharapkan bisa melahirkan bayi yang sehat dan tidak stunting. Kemudian untuk ibu-ibu di luar sana, dan ayo kita semua sebagai seorang ibu untuk terus memajukan generasi bangsa, untuk terus memajukan para perempuan. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan bagaimana kita bisa mendapatkan asupan makanan yang sehat. Kemudian yang kedua, jangan bosan-bosan untuk terus mencari ilmu. Karena sekarang zamannya sudah berbeda, semuanya serba cepat, kita harus update bagaimana ibu-ibu zaman sekarang harus melek informasi ya, dan terus mencari ilmu-ilmu baru untuk upgrade diri dan juga untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang sehat dan bebas stunting. Nah, dan pastinya Bu, saya ingin tahu rencana kedepannya mungkin di tahun 2023 ini, tim penggerak PKK ini sendiri ada punya rencana besar apa nih Bu? Oke, jadi untuk tim penggerak PKK kita selalu melihat isu-isu yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah kita terus bagaimana sih kita bisa memberikan program kerja yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kalau tahun ini hampir seluruh program kerja itu diarahkan bagaimana kita bisa menurunkan dan mencegah angka stunting, dan dibarengi juga bagaimana kita dari tim penggerak PKK ini bisa terus meningkatkan pendidikan. Kalau tahun kemarin kita sudah launching program inovasi, salah satunya program Jaketku ya. Program Jaketku ini kejar paket tuntaskan putus sekolah. Dengan harapan apa? Dengan harapan banyak anak-anak muda yang putus sekolah tidak diharapkan untuk melakukan pernikahan anak, tetapi tetap bisa melanjutkan pendidikan dengan kejar paket. Kalau mereka ini melakukan pernikahan anak, yang kita takutkan angka stuntingnya tambah tinggi ya. Jadi kita terus melakukan bagaimana upayanya supaya stunting ini tidak naik. Untuk tahun ini, untuk tahun kedepannya, tahun 2023, kita sudah merancang bagaimana program inovasi kita masih terkait stunting, tetapi juga bisa menyentuh bidang-bidang yang lain. Insya Allah tahun depan kita akan meluncing program inovasi terkait ketahanan ekonomi dan juga berimbas pada penurunan angka stunting, yaitu dengan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengolahan sampah. Nah, ini yang sedang kita godok, karena kalau kita bicara tentang pemanfaatan lahan pekarangan, harapannya tidak hanya nanti melahirkan lingkungan masyarakat yang sehat, tetapi bagaimana nanti ketahanan pangan ini juga bisa melahirkan ketahanan ekonomi untuk masyarakat. Wow, keren sekali. Ini perempuan-perempuan hebat semua yang ada di PKK. Iya, siap. Oke Bu, wah kita seru sekali ya Bu ya tadi berbincang-bincang. Nah, bagaimana kita tahu isu-isu sekarang, terutama bukan hanya jadi pemerhati dari ibu-ibu di luar sana, suami-suami nih Bu ya, apalagi juga dengan para anak muda yang harus melek tentang isu-isu sekarang. Baik Bu, terima kasih kedatangannya hari ini, seru sekali. Mungkin di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi ya Bu ya. Oke. Baik sahabat cerdas semuanya, berikut adalah perbincangan seru kita, dan kembali saksikan di Suara Gresik